Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang dilatasi, baik yang vertikal maupun yang horizontal. Nah, untuk dilatasi vertikal, ini sudah kalian catat di pertemuan sebelumnya. Akan Ibu jelaskan dulu bahwa dilatasi vertikal itu adalah perubahan ukuran grafik fungsi ke arah sumbu Y. Jadi kalau misalkan nanti ketemu pertanyaan, dilatasi yang sejajar dengan sumbu Y, berarti itu adalah dilatasi vertikal ya. Nah, yang mana kalau untuk menentukan dilatasi vertikal, kalian bisa pakai yang ini. Jadi kalau nanti bentuk umumnya Y sama dengan Fx, untuk hasil dilatasi vertikalnya itu jadi seperti ini. Y sama dengan K dikali dengan Fx. Yang mana kalau K-nya lebih dari 1, berarti grafiknya itu menjadi lebih tinggi atau lebih renggang ya. Nah, ini misalkan di sini awal mula grafiknya kan yang ini nih, misalkan yang ini. Nah, dia menjadi lebih tinggi. Dia tuh nggak selalu di sini ya, nggak pas. Dia bisa kan awalnya di sini, terus dia lanjutannya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Istilahnya kayak semacam karet gelang tuh. Tahu lo karet gelang lo? Galang gatah di orang Banjar. Itu pokoknya yang ini nah pasti kalau kita tarik jadi kurus kan, tarik lagi gancangi kurus lagi. Nah, itu maksudnya ya. Jadi seperti itu untuk dilatasi vertikal. Nah, kalau misalkan nilai K-nya itu berada di antara 0 dan 1, itu berarti nilainya bisa 1/2, 1/3, atau 3/4, atau 5/7, yang pakai per lah ya. Itu berarti grafiknya diperkecil atau lebih rendah. Nah, berarti yang awalnya seperti ini, atau istilahnya awalnya dia itu kurus loh, dia menggemuk lah, seperti itu. Nah, itu untuk nilai K-nya tadi yang berada di antara 0 dan 1. Lalu untuk yang nilai K-nya kurang dari 0, itu negatif ya. Berarti dia dicerminkan dulu terhadap sumbu X, baru nanti direnggangkan atau diperkecil. Jadi misalkan nih, nah ini kan grafik awalnya di sini. Ini dicerminkan dulu hasilnya di mana. Habis itu baru nanti diperkecil ya. Anggap aja misalkan awalnya di sini. Habis itu ini dicerminkan dulu, ya jadinya hasilnya yang ini. Baik nantinya bisa mengecil seperti ini, lebih mengecil lagi, dan seterusnya ya. Nah, intinya untuk grafik kalian bisalah ilustrasinya memahami ya. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, ini Ibu bahas dulu. Untuk contoh 1, misalkan diketahui fx sama dengan x pangkat 2, Ibu tidak mempertanyakan grafik sebenarnya ya. Cuman ini sudah terlanjur Ibu tuliskan, jadi nggak apa-apa. Diketahui fx sama dengan x pangkat 2, kita mau menentukan fungsi hasil dilatasi dengan faktor skala k-nya adalah 3. Ya, kayak apa Bu caranya? Tinggal gunakan rumus Y sama dengan ke fx tadi. K-nya berapa? 3, tinggal masukin aja k-nya 3, berarti di sini 3. Fx berarti 3fx. Fx-nya siapa? X pangkat 2, tinggal pian ganti fx-nya dengan x pangkat 2 kali ke dalam. 3 kali x pangkat 2 adalah 3x pangkat 2. Nah, lalu untuk grafiknya nih Bu, kayak apa caranya? Jadi untuk menentukan grafik ini sebenarnya ada cara manual, sama ada cara cepatnya tinggal pakai aplikasi yang namanya GeoGebra. Bisa juga aplikasi yang lain, pakai Photomath, itu juga bisa, banyak ya aplikasi sebenarnya. Tapi Ibu tidak menjelaskan bagaimana cara menggambar ini secara manual di video ini. Nanti bisa kalian tanyakan di kelas aja, atau kalian langsung saja menggunakan aplikasi GeoGebra, silahkan ya. Nah, itu seperti itu. Cuman intinya kalau misalkan fx-nya seperti ini, fx-nya x pangkat 2-nya seperti ini, tapi karena dia k-nya sama dengan 3, berarti dia menjadi jadi lebih tinggi, begitu ya intinya. Nah, lalu contoh kedua. Diketahui fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2, kita mau mencari hasil dilatasi vertikalnya dengan faktor skalanya setengah. Nah, tinggal masukin aja sama. Kan rumusnya tadi K, F, X. K-nya berapa? Setengah. K-nya ganti setengah. Kali Fx. Tinggal kita ganti Fx-nya siapa? X pangkat 2 tambah 2. Terus gimana cara dapat ini? Kali pelangi, kali ke dalam. Berarti setengah dikali X pangkat 2. Setengah X pangkat 2 ya. Setengah dikali 2 hasilnya adalah 1. Setengah dikali 2 itu kan atas kali atas nih. 1 kali 2, 2.
2 dibagi 2 adalah 1. Makanya ini hasilnya adalah 1 ya, paham ya? Jadi kalau misalkan kayaknya berapapun, mau dia 3, mau dia nanti pakai per, mau pakai negatif, itu cara mengerjakannya sama aja ya. Nah, lanjut ke contoh 3. Kalau misalkan ada fx-nya sama dengan x pangkat 2, faktor skalanya min 2, cara mengerjakannya juga sama. Tinggal taruh aja k-nya di depan. Berarti min 2 kali fx. Fx-nya siapa? X pangkat 2. Berarti min 2 dikalikan dengan x pangkat 2 adalah min 2 x pangkat 2. Nah, ya, begitu. Seperti itu. Intinya jangan sampai nanti ketuker aja sama yang dilatasi horizontal. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, yaitu dilatasi horizontal, dia mengalihkan nilai x di dalam fungsi. Di dalam fungsi dengan faktor tertentu. Nah, artinya faktornya ini di dalam. Nah, ingati dia di dalam ya. Kalau horizontal, kalaunya vertikal itu di depan, kaknya jangan ketuker. Nah, yang mana kalau misalkan horizontal tadi ingat, dia sejajar dengan sumbu X. Betul, jangan ketukar. Kalau kayaknya lebih dari 1, artinya kalau kayaknya itu 2, 3, 4, dan seterusnya, berarti grafiknya menyempit secara horizontal ya. Jadi yang awalnya seperti ini yang merah ini, jadi seperti ini. Nah, kalau horizontal dia titik ininya, titik puncaknya itu tidak berubah ya. Dia kalau misalkan dari sini set, berarti dia tetap, cuman dia menyempit, mengecil begitu. Nah, tapi dengan titik puncak yang sama. Ini untuk yang horizontal. Nah, kalau misalkan nilai K-nya berada di antara 0 dan 1, seperti setengah, 3/4, dan seterusnya yang pakai per, berarti dia melebar grafiknya. Yang awalnya di sini, nah, ini melebar tuh. Nah, kayak makin terbuka lah ya, seperti itu. Tapi dia dengan titik puncaknya di sini tuh tetap nggak berubah. Nah, lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, misalkan ada fx sama dengan x pangkat 2, tentukan fungsi hasil dilatasi horizontal dengan faktor skala 3. Ingat, kalau misalkan horizontal berarti tadi f dalam kurung kx ya. Nah, tinggal kalian ganti aja. K-nya berapa? 3, berarti ganti dengan 3x. Makanya di sini 3x. Nah, sudah. Fungsinya siapa? Fungsinya adalah x pangkat 2. Sebenarnya mudahnya itu kalian tulis kayak gini ya. Y sama dengan x pangkat 2. Berarti Y sama dengan x-nya tadi siapa? 3x. Berarti 3x pangkat 2. Nah, baru kita masuk ke sini. Ya ini ya. Nah, 3 pangkat 2 berapa? 9. Good. X pangkat 2. X pangkat 2. Jadinya 9x pangkat 2. Oke, good ya. Lalu yang nomor 2 sama fx-nya adalah x kuadrat ditambah 4. Tentukan fungsi hasil dilatasi horizontal dengan faktor skala setengah. Sama seperti tadi. Berapa tadi kan? F dalam kurung kx. K-nya berapa? K-nya kan setengah, makanya setengah X. Makanya ini setengah X ya. Nah, cara mudahnya sama aja. Karena di sini X kuadrat ditambah 4, berarti tinggal kalian ganti aja X-nya ini dengan setengah X. Makanya di sini X-nya ganti setengah X berpangkat 2 ditambah 4. Udah deh, tinggal dihitung aja. 1 pangkat 2, 1, ya kan? 2 pangkat 2 berapa? 4. X pangkat 2, X pangkat 2. Ini turun aja karena dia tidak dihitung. Sudah deh, berarti jawabannya 1/4 X pangkat 2 ditambah 4. Begitu ya. Nah, intinya dari dilatasi vertikal dan horizontal adalah jangan sampai ketuker rumus. Nah, begitu saja untuk video pembelajaran hari ini. Kalau misalkan ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan di WhatsApp atau ketika pertemuan di kelas. Mohon maaf, video Ibu penjelasannya mungkin agak terlalu cepat dan agak buru-buru.
Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.